Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 8 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 31. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Pada Ayo Menulis halaman 32 nomor 1, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. 2. Tanyakan mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. 3. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 32. Ini hanyalah contoh jawaban yang bisa adik-adik ganti sesuai dengan hasil wawancara dari adik-adik. Hasil wawancara: nama anggota keluarga, ayah kegemaran bermain bola, ibu kegemaran memasak, kakak kegemaran menyanyi, saya kegemaran membaca buku cerita, dan adik kegemaran menggambar. Kemudian nomor 4, manfaat keragaman yang ada dalam keluargaku, diantaranya belajar mengenal karakteristik seseorang, belajar sikap toleransi akan perbedaan, belajar menghargai dan menerima perbedaan, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan, dan mempelajari hal atau kegemaran baru. Nomor 5 halaman 33. Tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Kesimpulannya adalah setiap anggota keluarga saya memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Adik-adik kelas 4 yang hebat, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Nomor 1, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nomor 3, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 34, silahkan adik-adik membaca artikel yang berjudul Kabupaten Tabanan.
Setelah selesai membaca artikel tersebut, kemudian pada halaman 35, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Jawab, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan diantaranya produksi. Kegiatan produksi meliputi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. 2. Distribusi. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. 3. Konsumsi. Kegiatan konsumsi meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Nomor 2, halaman 36. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan diantaranya produksi, yaitu petani, peternak, perajin, nelayan, dan lain-lain. Dan distribusi, yaitu pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Sedangkan konsumen adalah para pemakai. Selanjutnya pada ayo mengamati. 1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. 2. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. 3. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. 4. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 36 sampai 37. A. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Contoh kegiatan produksi, yaitu perajin tempe, petani, peternak kambing, dan perajin genting. Distribusi, yaitu pedagang sayuran, sopir koprades, dan kuli angkut. Sedangkan konsumsi adalah membeli pulsa, aplikasi online untuk memesan makanan, berbelanja secara langsung atau tidak langsung, dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Kemudian B. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku, yaitu jenis pekerjaan produksi, petani, perajin, dan peternak. Distribusi, yaitu pedagang, sopir, dan kuli angkut. Dan konsumsi, yaitu penjual pulsa, tukang cukur, dan pedagang. Kemudian nomor 5, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kesimpulanku, kegiatan ekonomi di lingkunganku sangat beragam. Kegiatan ekonomi di lingkunganku dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu pada ayo berlatih halaman 38, nomor 1, bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. 2. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Tokoh tersebut disebut tokoh utama karena suami dan istri memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Kemudian C pada halaman 39. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu?
tokoh tambahan pada cerita tersebut adalah penduduk desa. Kemudian yang D, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Tokoh tersebut disebut tokoh tambahan karena tokoh penduduk desa dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Selanjutnya pada ayo renungkan, apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Seorang tokoh dapat disebut sebagai tokoh utama karena sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Berikutnya, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Seorang tokoh dapat disebut tokoh tambahan karena hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.